Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa setiap kita yang boleh mengikuti ibadah ini, baik jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado, maupun setiap kita yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Di dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama sekali lagi menjaga suasana ibadah kita dengan sikap yang hormat, karena kita percaya hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Di dalam kebaktian ini juga kami akan menjalankan persembahan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu di dalam bagian memberikan persembahan boleh mengumpulkan di amplop persembahan, dan kemudian Bapak Ibu dapat membawa ke gereja pada hari kerja, hari Selasa sampai pada hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 15 sore. Dan cara yang kedua, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening gereja yang tertera di bawah sini. Dan Bapak Ibu dapat langsung mentransfer ke rekening gereja kita, rekening BCA. Mari kita memperhatikan warta gereja kita. Yaitu yang pertama, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 27 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Julianto Dwi Pawirawan yang berulang tahun pada tanggal 13 Juli, Bapak Jimmy Lauren yang berulang tahun pada tanggal 20 Juli, Ibu Olga Lonto yang berulang tahun pada tanggal 22 Juli. Ibu Melina Yason pada tanggal 25 Juli, Bapak Edi Gunawan pada tanggal 26 Juli, dan Ibu Freli Lonto pada tanggal 27 Juli. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Dan warta yang selanjutnya pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sekali lagi gereja kita diberikan kesempatan untuk menjadi host dalam kebaktian umum online Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Untuk itu, mari bersama-sama kita terus mendukung di dalam doa yang akan menyampaikan khotbah di dalam kebaktian umum online Sinode Gereja kita, dilayani oleh Pendeta Karyanto Gunawan selaku Ketua Sinode Gereja kita. Untuk itu sekali lagi, saya mengajak setiap kita boleh mempersiapkan diri kita, dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari masih dengan sikap berdiri kita datang ke hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku ada untukmu, dan Dia adalah Allah yang selalu peduli akan kita. Mari kita datang kepadanya, kita sujud di altar-Nya. Dengan iman kita angkat pujian ini, bahwa sesuatu pasti terjadi. Ketika aku datang kepadanya dengan hati yang menyembah.
firman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Dialek katakan dengan sungguh-sungguh, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi ketika aku datang di altarmu Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak pernah tahu ke depan hidup kita seperti apa. Saat ini pun orang lain pun tidak tahu kondisi apa yang kita alami. Tapi marilah kita datang kepadanya. Kita beriman bahwa segala sesuatu Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Marilah kita datang kepadanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam pergumulan-pergumulan hidupmu, banyak masalah yang kita hadapi. Mari datang kepadanya. Beritahukan kepadanya semua pergumulanmu. Dan percayalah bahwa matanya tidak pernah tertutup dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saya beri waktu untuk kita semua berdoa. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Namun hatiku tetap memandang padamu. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita satu dalam doa. Biarlah dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian itu. Biarlah dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita itu. Biarlah dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu Tuhan akan mengubah hati kami. Kami tahu Tuhan akan menolong kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami ingin datang kepadamu. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bila waktu yang ada ini Tuhan kami manfaatkan dengan sepenuh hati kami. Kami mohon juga pengampunan dosa Tuhan daripada-Mu. Kalau ada yang tidak berkenan kepadamu, hingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, ampunilah kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami. Dan ibadah kami ini pun dari awal pertengahan kepada akhirnya, kami halaskan hanya di dalam satu nama yang hidup. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saudara kasih di dalam Tuhan. Kita akan baca bacaan pertanggapan. Bacaan kita terambil dari Mazmur 72, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 72, ayat 17 sampai 19. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Sama-sama kita baca. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya, kita penuh masuk dalam hadiratnya penuh sukacita. Kita angkat pujian ini KPPK nomor 68. Terpujilah nama Tuhan. Kita sembah Dia. Kita berikan hormat yang terbaik kepada Allah kita. Sebab Dia adalah Kristus Sang Raja. Mari dengan penuh sukacita kita masuk hadiratnya. Kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya, sembahkan mahkota mulia,
Bapak Ibu masih dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita minta Tuhan tolong buka mataku, Tuhan tolong buka telingaku, agar aku dapat mendengarkan firman-Mu, agar aku lebih mengasihi-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, senang untuk bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikan kepada kami hati seorang murid untuk memahami kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh firman-Mu itu boleh mengarahkan kami kepada kehendak-Mu yang Kau inginkan terjadi bagi hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Tema untuk kita renungkan hari ini adalah tentang memberi di tengah kesulitan.
2 Korintus pasal 8 ayat 1-9 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin meskipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, berbicara soal memberi, itu adalah sesuatu yang boleh saya katakan berlawanan dengan natur umum kita sebagai manusia. Saya ingin cerita satu cerita. Saudara, satu hari ada seorang petani yang membeli 2 ekor anak kuda dari sahabatnya yang akan pindah ke luar kota. Dia beli 2 ekor anak kuda itu dengan harga yang murah dan dibesarkannya lah anak kuda itu. Ketika dia membeli anak kuda itu, dia sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau nanti anak kuda ini besar dua-duanya, Tuhan memberkati dan mereka bisa besar, saya akan jual dua-duanya dan salah satu saya akan persembahkan kepada Tuhan. Maka dibesarkanlah anak kuda itu. Dan saudara, betul saudara, anak kuda itu bertumbuh menjadi kuda-kuda dewasa yang sangat gagah. Nah saudara, ini gambar si petani dengan 2 kudanya. Katanya mirip saya petaninya saudara sekalian ya. Tetapi saudara sekalian dia bingung mana yang akan dia persembahkan kepada Tuhan. Punya Tuhan itu yang mana? Maka satu hari dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya belum memutuskan nih mana yang akan saya persembahkan kepada Tuhan. Malang tidak dinyana saudara sekalian, satu hari seekor kuda itu lepas dari kandangnya. Pergi ke hutan dan kemudian hilang, tidak ditemukan di mana rimbanya. Saudara sekalian, maka si petani ini sedih saudara sekalian. Di dalam kesedihannya dia berdoa kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan kuda yang sebenarnya saya ingin persembahkan kepada Tuhan itu hilang. Itulah sebenarnya kuda yang ingin saya beri kepada Tuhan. Maafkan Tuhan ya, saya tidak bisa memberi lagi bagi Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu maha pemurah. Doa seperti itu pun didengarnya. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? 5 hari kemudian kuda ini kembali ke kandangnya dan membawa 5 ekor kuda lainnya yang liar dari hutan masuk ke dalam kandang itu. Wah saudara, si petani ini sangat senang saudara. Nah kalau sudah seperti itu, jadi berapa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan? 1 atau 6 ekor. Si petani itu berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kuda milik Tuhan sudah pulang. Itu saya akan persembahkan kepada Tuhan. Dan terima kasih buat kiriman berkatnya yang 5 lagi. Tuhan masukkan ke dalam kandang saya. Tuhan memang itu ajaib. Saudara sekalian, itu manusia. Ini memang cerita. Tetapi seringkali mewakilkan keadaan kita. Sebagai manusia saudara harus diakui kita lebih pandai untuk mendapat. Kita lebih senang untuk mendapat daripada untuk melepas. Kita juga lebih senang untuk bisa menerima daripada untuk memberi. Oh saudara, ketika kita ada ke dalam kelimpahan saja pun terkadang secara umum memberi itu juga menjadi satu kesulitan tersendiri bagi kita. Apalagi kalau berbicara tentang memberi di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang menghimpit. Oh, itu adalah sesuatu yang mustahil secara rumus umum kemanusiaan kita. Tetapi saudara sekalian, rumus umum ini tidak berlaku ternyata bagi jemaat Makedonia. Bagian yang kita baca menjelaskan kesaksian Rasul Paulus tentang mereka.
Bahwa mereka adalah salah satu jemaat yang sungguh memiliki kualitas pemberian yang luar biasa di mata Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Kalau kita memperhatikan nats yang kita baca, sesungguhnya nats yang kita baca ini adalah satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Satu jemaat yang sudah berjanji kepada Rasul Paulus untuk memberikan bantuan pelayanan kasih bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem dan Yudea yang sedang mengalami kesulitan. Yang sedang mengalami kesusahan karena aniaya dan penderitaan yang mereka alami. Jemaat Korintus ini sesungguhnya adalah jemaat yang kaya akan segala sesuatu. Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka dikatakan di dalam bagian Alkitab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya di dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih mereka terhadap Rasul Paulus dan timnya. Tetapi saudara sekalian mereka masih menunda bantuan itu. Maka supaya bantuan itu bisa diselesaikan, maka Rasul Paulus mengambil contoh salah satu jemaat kecil yang ada di Makedonia, yang disebut sebagai jemaat Makedonia yang sudah terlebih dahulu memberikan bantuan itu kepada Rasul Paulus. Nah saudara, untuk mengingatkan panggilan pelayanan ini, Paulus berikan contoh jemaat Makedonia. Dikatakan bahwa jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang kecil, tetapi mereka tidak seperti jemaat yang ada di Korintus. Mereka menjadi jemaat, saudara sekalian, yang boleh dikatakan oleh Rasul Paulus yang bergerak, bukan hanya tergerak. Jemaat di Korintus punya hati yang tergerak, ingin untuk memberi, tapi masih menundanya. Namun jemaat yang ada di Makedonia, ketika mereka mendengar tentang pelayanan itu, mereka langsung bergerak, bukan hanya tergerak. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka di situ mereka memberi kepada Rasul Paulus dengan penuh pengorbanan. Bahkan Rasul Paulus bersaksi dikatakan bahwa jemaat ini memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka juga menjadi jemaat yang memberi dikatakan dengan penuh kerelaan. Dikatakan oleh Rasul Paulus mereka meminta kepada Paulus supaya beroleh kasih karunia untuk berbagian dalam pelayanan tersebut. Bahkan juga mereka dikatakan sebagai jemaat yang memberi dengan penuh semangat. Mereka mendesak kepada Rasul Paulus supaya bisa beroleh kasih karunia untuk berbagian dalam pelayanan tersebut. Saudara, itu jemaat Makedonia. Yang lebih dahsyat lagi saudara, Rasul Paulus menyaksikan bahwa kualitas pemberian seperti ini bukan terjadi karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang lebih kaya daripada jemaat yang ada di Korintus. Oh saudara sekalian, kondisi jemaat Makedonia itu jemaat yang sangat susah. Boleh dikatakan sangat kontras antara keadaan jasmani mereka dengan keadaan rohani mereka. Rasul Paulus mengatakan begini saudara sekalian, bahwa jemaat Makedonia itu ada di dalam berbagai penderitaan, di dalam berbagai kesusahan. Namun sekalipun mereka menderita, mereka susah, sukacita mereka di dalam Tuhan itu meluap. Maka dengan sukacita yang meluap itu mereka tetap ingin berbagian di dalam pelayanan kasih bagi orang-orang di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan dan aniaya. Bukan hanya itu, Rasul Paulus juga menyaksikan bahwa mereka di dalam kondisi keuangan dikatakan sebagai orang yang sangat miskin. Terjemahan harafiahnya saudara dikatakan melarat yang amat sangat. Namun kata Rasul Paulus, sekalipun kondisi mereka seperti itu, mereka itu kaya di dalam kemurahan. Makanya saudara sekalian, di dalam kondisi miskin mereka, dengan apa yang ada mereka ingin berbagi. Sampai Rasul Paulus mengatakan mereka bukan hanya memberi sesuai dengan kemampuan mereka, tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Oh saudara sekalian, itulah tindakan berbagi hidup yang berkualitas. Saudara, tindakan berbagi hidup yang berkualitas bagi pekerjaan Tuhan, itu hanya dapat mengalir dari hidup seorang yang berhati kaya dalam kemurahan Allah. Sekalipun hidupnya mungkin berselimut kemiskinan jasmania. Bukan dari hidup seorang yang bergelimang kekayaan jasmania, namun berhati miskin dalam kemurahan Allah. Jadi saudara sekalian, kita bisa menilai. Kita bisa menilai bahwa betapa amat miskinnya kualitas hidup rohani seseorang. Jikalau di dalam kesuksesan dan kekayaannya, ia tidak dapat menjadi seorang jemaat Tuhan yang berdampak luas bagi sesamanya
demi untuk Tuhan. Saudara, betapa miskinnya kualitas rohani seseorang jika demikian. Maka itu saudara, saya setuju dengan sebuah kalimat bijak yang pernah saya baca yang mengatakan begini, saudara sekalian. Aku memberi ketika aku merasa kaya. Dan aku merasa kaya ketika aku memberi. Karena itu orang terkaya di dunia ini sesungguhnya adalah mereka yang mampu memberi di dalam kemiskinannya. Saudara, kalau hal itu kita setuju, kita lihat di dalam Alkitab ada di dalam diri jemaat Makedonia. Oh saudara, jemaat Makedonia ini adalah jemaat Tuhan yang hidupnya kaya dalam pandangan Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa mereka penuh berbagai penderitaan. Namun hati mereka meluap dengan sukacita. Mereka itu melarat dengan amat sangat. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kalau hari ini Tuhan menilai kita. Apa yang Tuhan temukan di dalam diri kita? Jemaat seperti apakah kita itu? Saudara, jangan sampai saudara sekalian kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang justru terbalik daripada karakter jemaat Makedonia ini. Kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang penuh dengan kelancaran hidup, namun kering dengan sukacita hidup. Ditemukan sangat kaya, namun miskin dalam kemurahan. Dan yang lebih celaka lagi saudara sekalian, kita ditemukan Tuhan bukan menjadi jemaat yang mampu dan berani memberi melampaui kemampuan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi justru ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang berani belanja melampaui kemampuannya. Sehingga sampai hutang kredit card di mana-mana. Jangan sampai seperti demikian saudara sekalian. Belajar dari jemaat Makedonia. Belajar dari jemaat ini. Yang ketika di dalam kondisi miskin pun mereka tetap bisa berbagi. Memberi di tengah kesulitan. Apalagi saudara, kalau hidup kita saat ini lancar, kaya. Sudah seharusnya saudara sekalian, kita semakin berkobar bagi Tuhan. Dan rindu menjadi pelayan Tuhan yang semakin berdampak luas bagi dunia milik Tuhan ini yang sering terluka. Saudara, sesungguhnya saya mau katakan, kekayaan hidup kita di hadapan Tuhan memang saudara sekalian bukan dinilai dari seberapa banyak hal yang dapat kita miliki, yang dapat kita kumpulkan. Tetapi dinilai dari seberapa banyak milik yang berani kita persembahkan. Itulah yang ada di dalam diri jemaat Makedonia. Kondisinya boleh miskin, melarat amat sangat. Tapi mereka melimpah dengan sukacita. Sehingga mereka mampu memberi di tengah kesulitan mereka melampaui kemampuan mereka. Wow, luar biasa saudara sekalian. Kok bisa ya? Saya berpikir apa sih rahasianya? Sampai jemaat Makedonia itu bisa seperti itu saudara sekalian. Alkitab memberikan penjelasan, Paulus memberikan kesaksian saudara sekalian. Saya melihat ada dua hal yang membuat mereka bisa seperti itu minimal saudara sekalian. Yang pertama saudara sekalian, saya temukan bahwa mereka adalah jemaat yang hatinya itu terpikat oleh kebesaran anugerah Allah. Saudara, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Paulus bersaksi tentang bahwa saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Saudara, ada sebuah kata yang disebut sebagai dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Berarti saudara, kalau itu ada satu anugerah kepada jemaat Makedonia, artinya ada satu intervensi Allah di dalam anugerahnya. Yang telah mereka terima lebih dahulu sebelum mereka mampu melakukan demikian. Intervensi anugerah Allah inilah saudara sekalian yang membuat mereka itu mampu melihat hal-hal besar yang bersifat rohani yang tidak mungkin dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di luar anugerah Allah tersebut. Intervensi Allah ini, anugerah Allah inilah yang membuat hati mereka itu terpikat, terikat kepada kebesaran kasih karunia Allah yang ada di dalam pengorbanan Kristus yang telah mereka terima. Kasih karunia Allah yang memikat hati jemaat Makedonia itu adalah seperti nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Di dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah saudara sekalian, jemaat Makedonia itu tahu kebesaran anugerah Allah. Tahu pengorbanan Kristus yang rela bukan hanya jadi miskin saudara sekalian. Tapi rela mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib demi melakukan penebusan dosa bagi umatnya. Itu yang dipahami, itu anugerah Allah yang membuat hati mereka itu meluap dan terpikat kepada kebesaran kasih Allah itu. Dan percayalah saudara sekalian, ketika hati seseorang itu terpikat oleh kebesaran anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus, maka pelayanan dan persembahan bagi Kristus bukanlah menjadi sebuah beban dalam hidup ini. Tetapi justru menjadi sebuah kesempatan. Itu yang jemaat Makedonia lihat. Saudara, secara kondisi jemaat Makedonia itu sangatlah tidak memungkinkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut. Karena kondisi mereka itu menderita dan melarat dengan amat sangat. Tetapi saudara, pelayanan kasih itu dilihat oleh mereka bukan sebagai sebuah beban. Tetapi sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Kristus. Karena itu, kondisi mereka boleh miskin, boleh melarat. Mereka tetap bisa memberi dengan penuh pengorbanan. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dengan penuh kerelaan. Mereka yang meminta kepada Rasul Paulus untuk supaya mereka bisa berbagian dalam pelayanan itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan mereka juga memberi dengan penuh semangat. Mereka itu sampai mendesak Rasul Paulus supaya bisa berbagian dalam pelayanan itu. Kenapa saudara sekalian? Karena hati mereka terpikat kepada kebesaran anugerah Allah. Yang dimana Kristus sekalipun kaya rela menjadi miskin. Supaya di dalam kondisi miskinnya kita bisa kaya di dalam Tuhan. Di dalam segala karakter dan kebaikan Tuhan yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Saudara, memang saudara sekalian, hati yang terpikat oleh kasih Kristus itu akan membuat seseorang selalu berusaha untuk menjadi berkat demi Kristus. Sama seperti kita saudara sekalian. Kalau kita menjadi seorang anak-anak yang mengerti betapa besarnya pengorbanan orang tua kita di dalam membesarkan kita, di dalam mendidik kita. Saudara, kalau kita sekarang sudah dewasa dan melihat orang tua kita itu sudah tua renta. Saudara, kita pasti selalu memiliki keinginan untuk membahagiakan dia. Kenapa saudara? Karena kita ingat. Kita terpikat akan segala kasihnya yang pernah dia curahkan kepada kita. Nah, itu yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia. Hati mereka itu terpikat kepada kebesaran kasih Kristus. Sehingga mereka membuat mereka itu selalu berusaha untuk menjadi berkat demi Kristus. Sekalipun ada di dalam kondisi penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang menekan mereka. Yang kedua saudara sekalian, apa yang membuat mereka bisa demikian? Saudara, saya melihat bahwa mereka itu ternyata adalah jemaat yang memberi diri di dalam kesalehan yang sejati. 2 Korintus 8 ayat 5 itu menunjukkan bahwa jemaat Makedonia itu memberi lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai respon terhadap anugerah Allah yang mereka terima. Yaitu apa? Karena apa? Mereka itu dikatakan mereka itu memberi diri pertama-tama kepada Allah. Dan kemudian setelah mereka memberi diri kepada Allah itu kepada kehendak Allah. Saudara, inilah yang disebut sebagai kesalehan sejati dalam kedewasaan rohani. Yang seharusnya semakin bertumbuh di dalam umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam kita mengikut kepada Tuhan, kita bukan bertumbuh menjadi orang yang selalu menuntut Tuhan. Tetapi semakin memahami kebesaran anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudara, ketika kita memahami itu, kita semakin ingin memberi diri kita supaya Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Itu sebenarnya kesalehan yang sejati. Yang seharusnya makin bertumbuh di dalam hidup rohani kita. Loh Pak, kalau ada kesalehan sejati berarti ada dong kesalehan palsu. Berarti ada dong yang namanya kesalehan yang tidak benar itu. Ya ada. Apa itu kesalehan palsu saudara? Saudara, kesalehan palsu saudara adalah segala tindakan ibadah di luar Kristus. Yang akhirnya berujung hanya kepada kemuliaan dan kepentingan diri sendiri.
Saudara, banyak zaman sekarang itu orang yang rajin beribadah. Giat untuk beribadah. Tapi saudara, ibadah yang mereka lakukan sekalipun menyebut nama Kristus, sesungguhnya berada di luar Kristus. Karena apa saudara? Kristus tidak memperbaharui karakternya. Yang bertumbuh semakin beribadah, dia menjadi seorang yang makin menuntut Tuhan untuk selalu mengikuti keinginannya. Jadi ujungnya adalah pada kemuliaan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, ini yang disebut sebagai kesalehan yang palsu. Secara tindakan lahiriah kelihatannya beribadah. Tetapi Kristus tidak ada di dalam dan memperbaharui karakternya. Untuk supaya semakin hari dia menjadi orang yang semakin mempersembahkan diri bagi Tuhan. Berbeda dengan orang yang ada di dalam kesalehan sejati. Saudara. Kesalehan sejati adalah segala tindakan ibadah yang dilakukan di dalam Kristus. Yang hasilnya itu adalah satu respon kudus. Respon kudus siapa saudara sekalian? Respon kudusnya adalah semakin memberi diri bagi Kristus dan kesenangannya. Saudara, ini kesalehan yang sejati yang ada di dalam diri jemaat Makedonia. Semakin dewasa kerohanian seseorang, maka seharusnya akan membuat dia semakin penuh untuk memberi diri kepada Allah dan kesenangan Allah. Dan jemaat Makedonia adalah jemaat yang memiliki kesalehan sejati tersebut. Karena itu sekalipun hidup mereka dalam tekanan penderitaan dan kemelaratan, mereka tetap mampu memberi diri mereka kepada Allah dan kesenangan Allah. Karena memang saudara sekalian, wujud nyata tindakan yang berkualitas untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan bukan ditentukan dari kondisi hidup kita, melainkan tergantung kondisi rohani kita. Kalau rohani kita itu sungguh saudara sekalian bertumbuh di dalam kesalehan yang sejati, semakin memahami kebesaran anugerah Allah, maka kita akan semakin dituntun untuk mempersembahkan diri dan memberikan diri bagi Tuhan dan kesenangan Tuhan. Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar yang keluar dari orang yang memahami kebesaran kasih karunia Allah yang berada dalam kesalehan sejati. Sama dengan sebuah cerita yang pernah saya dengar. Saudara, di satu negeri, saudara, ada satu cerita, saudara, seorang gadis cantik bernama Okinawa. Rambutnya panjang, orangnya tinggi, senyumnya manis. Oh saudara, maka tidak heran di usia 20, saudara sekalian, banyak pria-pria yang ingin mendekati dia dan ingin menjadi pacarnya. Sampai satu hari saudara sekalian, hati Okinawa itu terpaut kepada seorang pemuda. Berpacaranlah mereka saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, pemuda ini agak merasa terganggu di dalam cara berpacaran Okinawa. Kenapa saudara sekalian? Karena Okinawa ini lebih sering memberikan waktunya justru untuk menemani ibunya. Jadi terkadang mereka harus berpacaran sambil menemani ibu Okinawa. Yang sudah duduk di kursi roda. Yang tatapan matanya kosong. Kenapa saudara sekalian? Karena dia bukan hanya lumpuh tetapi juga mengalami Alzheimer. Yang pada saat itu juga mungkin sudah tidak mengingat lagi Okinawa itu sebagai putrinya. Putri satu-satunya. Maka saudara sekalian, di dalam kondisi berpacaran dengan cara seperti demikian, si pria ini satu kali saudara sekalian komplain ketika dia sudah pacaran 2 tahun. Cukup panjang waktu seperti itu. Dia berkata, Okinawa, kenapa sih kamu itu kok lebih banyak menghabiskan waktu untuk mamamu yang sudah tidak mengingat kamu lagi karena Alzheimer-nya. Kenapa sih kamu tidak berikan saja, gunakan waktumu lebih banyak untuk hidupmu. Dan kemudian berikan mamamu ini kepada suster yang menjaganya. Karena kan pamanmu ini juga sekarang ekonominya sudah sangat bagus. Dan mau merawat mamamu dengan menyediakan seorang perawat. Kenapa kamu yang selalu repot-repot mau menemani mamamu untuk waktu yang lama. Dan bahkan dengan apa yang kamu dapatkan dari kerja sambilanmu, kamu banyak memberikan dan menghabiskan uangmu untuk mama. Saudara, ditanya pertanyaan yang seperti itu, Okinawa berkata kepada pacarnya, aku ingin cerita satu hal ya untuk kamu. Dulu satu waktu ketika aku masih kecil, masih usia 6 tahun. Desa kami itu terjadi sebuah pertempuran. Saya tidak tahu karena apa. Waktu itu
Sesungguhnya saya sudah tidak memiliki papa karena ketika usia saya 4 tahun, papa sudah meninggal dunia. Saya hidup bersama mama, saat itu saya sudah usia 6 tahun. Saya tidak tahu, yang saya tahu saya bersama dengan mama ditarik lari masuk ke hutan. Dan ketika kami pagi-pagi kami ditampung di satu tempat. Tempat itu cukup luas, tapi untuk menjaga keamanan kami itu dipagar dengan pagar yang tinggi. Ada orang-orang penduduk desa yang ada di dekat penampungan kami seringkali ingin memberikan bantuan makanan kepada kami. Karena makanan yang diberikan untuk kami dari satu kelompok yang mengkarantina kami itu sangatlah kurang. Mereka tidak bisa masuk ke tempat kami. Jadi seringkali ketika mereka ingin memberikan makanan, mereka memberikan mantau-mantau itu dengan cara dilemparkan melewati pagar yang memagari kami. Saya masih ingat ketika mantau itu dilempar berserakan. Oh, kami berebutan untuk segera mengambil mantau itu. Bersyukur bagi mereka yang masih memiliki kakak laki-laki, masih memiliki papa. Mereka bisa mendapatkan mantau-mantau yang jatuh di tempat yang baik. Tapi mama saya hanya bisa mendapatkan mantau-mantau yang sudah jatuh di tempat yang kotor. Dikumpulkannya itu, dibawa pulang. Saya masih ingat. Ketika ingin makan, saya selalu diberikan mantau yang kulitnya itu sudah dicopot-copot sama mama. Dan diberikan makanan itu sambil mama berkata, Okinawa, makan ya. Makan yang banyak supaya tubuhmu sehat. Wah, saya makan itu karena rasa lapar yang menggerogoti. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali saya mengajak mama untuk makan bersama, mama selalu menolak. Dan dia berkata, Okinawa kamu makan dulu. Mama masih kenyang. Dan setiap kali mama mau makan, ketika saya memperhatikan dia aneh. Dia selalu makan dengan membalikan badan. Tidak mau untuk saya lihat. Dan kemudian dia makan dengan cara seperti itu. Saya sebagai seorang anak kecil, kata Okinawa, terkadang rasa ingin tahu itu mendorong saya untuk bertindak. Pernah satu kali ketika mama membalikkan badannya untuk makan, saya mengintip dari belakang. Kamu tahu apa yang saya lihat? Saat itu saya melihat mama saya memakan kulit mantau yang bercampur kotoran yang dia pisahkan. Yang dimana isinya itu dia berikan kepada saya. Hati saya sakit. Tapi ketika saya melihat itu sambil menangis saya berkata, Tuhan saya bersyukur. Saya dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. 1 kali ketika ibu melahirkan saya dengan meregang nyawa antara hidup dan mati. Kedua kali saya dilahirkan kembali oleh ibu yang sama. Ketika saya melihat dia memakan kulit mantau yang bercampur dengan kotoran. Demi untuk memberikan yang baik buat saya. Saya Okinawa dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Itulah mengapa sekarang selama mama masih bernafas. Aku selalu ingin memberikan kesenangan baginya. Sekalipun mungkin sekarang dia sudah tidak mengenali lagi aku sebagai putrinya. Kiranya engkau bisa memahami. Saudara, kalau hati kita itu terpikat kepada kasih yang besar dari pengorbanan seseorang, kita akan selalu berusaha untuk hidup bagi orang itu dan kesenangannya. Saudara, bukankah kita juga sama di hadapan Tuhan seperti itu? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini berkata sama, saudara, engkau dan saya adalah ciptaan Allah yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Pertama ketika Allah membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kita bertumbuh menjadi orang yang terhilang di dalam dosa ini. Tetapi Allah tidak berhenti kemudian melahirkan kita kembali di dalam karya Kristus yang mati di atas kayu salib.
Supaya kita menjadi ciptaan baru, diadopsi kembali menjadi anak-anaknya. Seorang kau dan saya adalah orang-orang yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Untuk apa? Hanya untuk sekedar menerima keselamatan? Hanya untuk sekedar menerima sorga nantinya? Tidak. Alkitab mengatakan supaya engkau dan saya berkecimpung di dalam pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Oh saudara sekalian, betapa senangnya hati Tuhan. Kalau hari ini dia melihat anak-anaknya yang memiliki mentalitas memberi bagi pekerjaan baik di dunia ini yang sedang seringkali terluka. Apalagi di tengah-tengah masa-masa COVID seperti ini. Oh saudara, Tuhan senang ketika anak-anaknya itu terlibat di sana. Karena masa yang diberikan bagi kita di masa ini bukan kebetulan. Tuhan tempatkan kita di zaman ini, di kondisi ini. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Andai kata Tuhan menemukan mentalitas seperti jemaat Makedonia itu hidup di dalam diri kita. Oh betapa senangnya hati Tuhan. Karena apa? Dia berkata di dalam hati, engkau memang anakku. Kenapa? Karaktermu bertumbuh semakin mirip dengan Kristus. Senang hati Tuhan. Karena memang saudara sekalian, dalam segala sesuatu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Yang Rasul Paulus itu katakan, yang sekalipun dia kaya rela menjadi miskin bagi kita. Supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya. Yang sekalipun dia tidak harus disalibkan. Dia suci, dia mulia, tetapi dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang berdosa itu menjadi suci di hadapan Allah karena karya penebusannya. Saudara, tapi kita ditebus bukan hanya untuk sekedar paham dan mengerti tentang hal itu. Tapi dikatakan ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Dan pekerjaan baik ini sebagai satu sarana untuk menguak karakter kita. Sungguhkah ketika kita sudah menerima anugerah itu, karakter kita ini makin serupa dengan karakter Kristus. Saudara jangan pernah lupa, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 pernah berkata sebuah pengajaran. Bahwa satu waktu dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan dia akan memisahkan setiap orang satu persatu, orang demi orang. Sebagian ada yang ditempatkan di sebelah kanannya. Sebagian ada yang ditempatkan sebelah kirinya. Yang di sebelah kanannya disebut sebagai para domba. Yang disapa olehnya masuk di dalam kerajaan yang telah tersedia bagimu sejak dahulu kala. Dan para domba ini ketika dipuji untuk masuk, mereka bertanya, Tuhan, kenapa kami boleh masuk? Kenapa kami boleh disebut sebagai para domba di hadapanmu? Tuhan itu dan raja itu akan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu beri aku minum. Aku terpenjara, kamu membesuk aku. Aku sakit, kamu mengunjungi aku. Itu yang dikatakan oleh sang raja itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saudara sekalian, para domba ini berkata, Tuhan kapan? Kapan kami lihat kamu lapar? Kamu haus, kamu telanjang, kamu terpenjara. Sang raja itu berkata, ketika kamu melakukan sesuatu bagi salah seorang yang paling hina dari saudaraku, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, itu yang ditemukan oleh para domba. Mereka ditemukan Tuhan bukan hanya punya pengakuan menyebut sang raja itu sebagai Tuhan. Tapi mereka juga memiliki kelakuan yang selaras dengan karakter yang mereka puja. Yaitu Kristus yang murah hati. Saudara, itu yang mereka temukan. Berbeda dengan para kambing, saudara. Para kambing yang ditempatkan sebelah kiri ketika dikatakan nyah dari hadapanku. Mereka berkata, kenapa kami harus nyah? Sang raja itu berkata, waktu aku lapar, aku haus, aku telanjang. Kamu tidak memberi aku makan, tidak memberi aku minum, tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku terpenjara, kamu tidak mengunjungi aku. Sang domba ini masih menyebut sebuah perkataan yang luar biasa. Tuhan, jadi sama-sama memiliki pengakuan tuh. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus dan telanjang? Dan sang raja itu berkata, ketika engkau tidak melakukan sesuatu
bagi seorang saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Pergi dari hadapanku. Kenapa saudara sekalian? Orang-orang yang disebut sebagai kambing ini punya pengakuan terhadap Kristus yang mereka sebut sebagai Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak punya kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus yang murah hati. Waktu melihat ada orang yang lapar, haus, telanjang, mereka tidak memberi makan, mereka tidak memberi minum, mereka tidak memberi pakaian. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita harus ingat, iman sejati bukan hanya berisi pengakuan tentang Kristus, tetapi juga kelakuan bagi Kristus. Kelakuan yang sesuai dengan karakter Kristus dan kesenangan Kristus. Kelakuan untuk memberi bagi dunia di sekitar kita yang sedang terluka. Yaitu apa? Mereka yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan terpenjara. Oh saudara, betapa bangganya hati Tuhan. Apalagi kalau ditemukan jika pemberian itu dilakukan bukan di dalam kelancaran hidup, tetapi juga di dalam kesulitan hidup yang sedang menyelimuti kita. Saudara, hari ini dunia sekitar kita sedang terluka. Banyak orang membutuhkan pertolongan dan dukungan. Saudara, mari saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan menginginkan karakter Kristus hidup di dalam diri kita, mari kita berbagi dan memberkati mereka dengan memberi. Saudara, ini bukan beban saudara, tapi kesempatan. Kesempatan untuk menjalankan hidup iman yang bukan hanya berisi pengakuan tentang Kristus, tetapi juga kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Artinya saudara sekalian, Allah masih sedang melakukan banyak pekerjaan besar dalam dunia miliknya ini. Dan sedang beranugerah kepada kita yang kecil dan terbatas ini untuk terlibat bersamanya. Saudara, pelayanan dan persembahan yang berkualitas bagi pekerjaan Allah itu hanya mengalir dari hati yang terpikat oleh kebesaran anugerah Allah dan kesediaan untuk memberi diri dalam kesalehan sejati. Saudara, sama seperti Allah pernah beranugerah kepada jemaat Makedonia, maka pada saat ini pun Dia ingin beranugerah kepada kita jemaatnya di tengah kondisi COVID-19 yang banyak membuat orang susah ini. Di tengah generasi kita dalam kondisi sekarang ini. Karena itu saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berkaca kepada pelayanan persembahan jemaat Makedonia. Kehidupan jemaat Makedonia menderita, sedangkan kehidupan kita mungkin cukup sejahtera. Namun pertanyaannya, apakah kita juga memiliki sukacita yang meluap atas kebesaran anugerah Allah? Kondisi ekonomi jemaat Makedonia melarat, saudara. Dengan amat sangat dikatakan mereka itu susah melarat. Sedangkan kondisi ekonomi kita mungkin berkecukupan dan bahkan mungkin berkelimpahan. Namun pertanyaannya saudara sekalian, apakah kita juga sudah menjadi orang yang kaya di dalam kemurahan? Saudara, saya berdoa kiranya intervensi anugerah Allah itu menjadikan hati kita itu selalu terpikat erat kepada kebesaran pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kiranya Roh Kudus itu terus menumbuhkan kesalehan sejati di dalam hal memberi untuk pekerjaan baik bagi yang ada di sekitar kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya karakter Kristus itu juga makin muncul dalam hidup kita. Saudara, biarlah kedua hal ini berlimpah dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat selalu meresponi kondisi sulit di sekitar kita. Baik itu kondisi karena bencana alam, karena COVID-19 yang sedang dialami ini, kita bisa berespon dengan baik dengan tindakan-tindakan nyata pelayanan dan persembahan yang berkualitas bagi Tuhan, bagi sesama kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab hanya dengan demikianlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh.
Berkati hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu memahami kebesaran anugerah-Mu. Limpahi kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekalipun sehingga dalam keadaan apapun kami menjadi orang-orang yang terus mampu memberi. Walaupun mungkin hidup kami itu berselimutkan kesulitan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita belajar untuk memberi yang terbaik. Mari kita belajar juga memberi hati kita, memberi mata kita, memberi tangan kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan, khususnya pada hari ini, ketika Tuhan boleh kembali berfirman kepada kami tentang pelayanan kasih, tentang panggilan kami sebagai orang-orang percaya, yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun situasi yang mungkin kami hadapi, kami jalani tidak begitu baik, bahkan sulit. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kembali mengingatkan akan kasih-Mu. Untuk itu kami mau berdoa. Yang pertama kami berdoa untuk Masamba, Sulawesi Selatan yang terkena bencana alam, begitu banyak korban yang ada di sana. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi warga Masamba yang terkena musibah bencana banjir ini. Tuhan kiranya boleh menolong mereka. Tuhan pakailah kami untuk boleh menjadi berkat, untuk menolong mereka. Kami bersyukur ada Gereja Kristen Kalam Kudus Palopo yang boleh menjadi saluran berkat untuk menopang saudara-saudara warga kota Masamba yang terkena musibah bencana alam. Kami juga bersama-sama berdoa, ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan ajar terus kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, agar mereka juga bisa merasakan akan kasih, topangan, kekuatan dari apa yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami berdoa di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah sekali lagi Tuhan Engkau berbelas kasih, agar supaya
COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami juga menyerahkan untuk setiap masyarakat yang terkena COVID-19, baik mereka yang harus menderita karena sakit penyakit, baik mereka yang menderita karena kesulitan ekonomi, segala dampak yang ada. Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami. Tuhan, terus kuatkan jemaat kami. Berikan kami iman yang terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami. Karena kami percaya bahwa kekuatan di dalam Engkau itulah satu-satunya jawaban, itulah satu-satunya topangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di akhir doa kami juga menyerahkan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah sekali lagi persembahan ini Engkau boleh pakai untuk memberkati setiap orang-orang, baik melalui gereja kami, sehingga makin banyak orang yang boleh mengenal dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.